Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM D10411231024. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi administrasi dan pemantauan siswa TK. Pada proses pendaftaran dan pembayaran pendaftaran taman kanak-kanak kadang dilakukan secara offline. Nah, pendaftaran ini biasanya dibuka dalam jangka waktu tertentu. Biasanya orang tua akan langsung datang ke taman kanak-kanak. Namun, kadang banyak orang tua datang secara bersamaan ke taman kanak-kanak untuk melakukan pendaftaran. Nah, tentunya hal ini akan membuat proses pendaftaran menjadi lebih lama. Dengan adanya aplikasi sistem informasi administrasi yang saya buat ini, nantinya proses pendaftaran akan dapat dilakukan secara online dan pembayaran pendaftaran juga dapat dilakukan secara online. Nah, tentunya dengan proses yang dilakukan secara online ini akan dapat menjadi lebih efisien. Selain pendaftaran, nantinya pembayaran SPP bulanan juga dapat dilakukan secara online. Selain itu, kadang orang tua tidak tahu bagaimana perkembangan anaknya selama di sekolah. Orang tua biasanya mengetahui perkembangan tentang anaknya melalui pembagian rapor yang dilakukan pada akhir semester. Namun dengan aplikasi ini, nantinya orang tua dapat melakukan pemantauan bagaimana perkembangan anaknya selama di taman kanak-kanak. Nah, laporan ini biasanya akan diisi oleh guru untuk setiap minggu selama di sekolah. Nah, penjelasan mengenai bagaimana aplikasi ini dibuat, saya akan menjelaskan mengenai data flow diagramnya dan bagaimana prototipe aplikasinya secara lebih rinci. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang data flow diagramnya. Yang pertama ini adalah diagram konteks. Di dalam diagram konteks ini terdapat lingkaran di sini yang merupakan sistem informasi administrasi dan pemantauan siswa TK. Nah, yang dapat mengaksesnya atau user-usernya adalah orang tua, guru, dan juga admin. Nah, orang tua sendiri dapat memasukkan data siswa, di mana nanti sistem informasi tersebut akan mengubahnya menjadi informasi perkembangan siswa maupun informasi pembayaran. Untuk guru, guru dapat memasukkan data siswa dan nantinya sistem informasi akan mengubahnya menjadi informasi perkembangan siswa. Dan untuk admin dapat memasukkan data-data seperti data siswa, data guru, data pembayaran, dan nanti sistem informasi akan mengubahnya menjadi informasi siswa, informasi guru, dan informasi pembayaran. Selanjutnya ini adalah diagram overview. Untuk diagram overview ini terdapat 7 proses. Yang pertama adalah akun pengguna. Di sini ketiga user yaitu admin, orang tua, dan juga guru dapat memiliki masing-masing akun di mana masing-masing memiliki hak akses yang berbeda. Nah, di dalamnya juga akan terdapat data store untuk menyimpan akun tersebut yang terbagi menjadi akun orang tua, akun admin, dan akun guru. Berikutnya ada proses yang kedua yaitu proses pendaftaran. Untuk proses pendaftaran ini dapat diakses oleh orang tua dan juga admin. Untuk orang tua ini nanti akan memasukkan data pendaftaran yang nantinya akan diproses di dalamnya dan dan admin juga terlibat di dalamnya. Admin nantinya akan bertugas sebagai memvalidasi data yang dimasukkan oleh orang tua agar dapat mengetahui apakah data yang dimasukkan ini sudah benar atau tidak dan dapat diterima atau tidak di dalam TK yang bersangkutan. Lalu proses yang ketiga ada proses pembayaran. Dalam proses pembayaran ini juga hanya orang tua dan admin yang dapat mengaksesnya, di mana orang tua dapat melakukan pembayaran dan nanti disimpan di data pembayaran, sedangkan admin dapat mengonfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh orang tua. Dan proses keempat ada data siswa. Untuk data siswa sendiri dapat diakses oleh ketiga user. Untuk orang tua nantinya dapat melihat informasi terkait dengan perkembangan siswa. Sedangkan guru nantinya akan memasukkan data perkembangan siswa dan nantinya akan
menjadi informasi yang akan diteruskan ke orang tua. Sedangkan admin sendiri ini terkait dengan data-data pribadi dari siswa tersebut. Jadi admin dapat mengeditnya juga, dapat menghapusnya juga, ataupun menambahkan data baru sesuai dengan kebutuhan. Proses yang berikutnya ada proses pemberitahuan. Pemberitahuan ini terkait pengumuman ataupun juga notifikasi pembayaran. Ini dapat diakses oleh orang tua dan juga guru. Untuk guru ini dapat memberikan pengumuman yang nantinya akan diteruskan kepada orang tua. Sedangkan orang tua ini dapat menerima pengumuman dari guru maupun ketika pembayaran seperti pembayaran bulan SPP yang belum dibayar itu bisa diingatkan melalui pengumuman atau notifikasi. Berikutnya yang keenam yaitu proses laporan. Laporan ini terkait dengan mencetak laporan dari perkembangan siswa maupun dari pembayaran. Nah, yang dapat mengaksesnya ini adalah orang tua, guru, dan juga admin. Tetapi terdapat perbedaan, misalnya orang tua ini dapat mengakses perkembangan siswa, lalu guru dapat mengakses mencetak laporan perkembangan siswa juga, sedangkan admin dapat mencetak laporan pembayaran. Lalu proses yang terakhir yaitu proses data guru, di mana yang dapat mengaksesnya hanya admin, di mana admin akan menambahkan data guru, termasuk juga akun yang nantinya akan dipakai guru untuk menginputkan data-data perkembangan siswa selama di dalam TK. Selanjutnya masuk ke diagram rinci dari proses yang pertama. Nah, di dalamnya terdapat proses yang pertama yaitu input username dan password. Di sini admin, orang tua, dan guru dapat memasukkan username dan password agar dapat masuk ke dalam akun. Lalu data tersebut akan dilanjutkan ke dalam validasi, di mana ketika dilakukan validasi dan berhasil divalidasi, maka login akan berhasil. Sedangkan untuk orang tua terdapat kasus tersendiri. Jika orang tua tersebut belum memiliki akun, tentunya bisa membuat akun terlebih dahulu. Jadi data yang dibutuhkan adalah username, password, dan email. Lalu dilakukan proses selanjutnya yaitu mendaftar akun. Nah, setelah itu data tersebut akan diteruskan ke dalam verifikasi akun, di mana akun tersebut belum terverifikasi. Nah, setelah dilakukan verifikasi akun, maka akun akan terverifikasi dan terdaftar sehingga dimasukkan ke dalam akun orang tua. Nah, maka ketika pendaftaran akun sudah berhasil, orang tua dapat melakukan login dan mungkin melanjutkan ke proses pendaftaran ke dalam TK. Nah, proses diagram rinci yang berikutnya yaitu diagram rinci yang kedua. Diagram rinci yang kedua ini terkait dengan pendaftaran. Nah, di sini yang pertama yaitu adalah pemeriksaan slot, di mana orang tua ketika akan mendaftarkan anaknya tentunya perlu mengetahui terlebih dahulu apakah slot ini masih tersedia atau tidak. Ini dilakukan dengan cara melihat database siswa, apakah jumlah siswa tersebut nantinya akan dikurangi dengan jumlah siswa yang akan diterima oleh TK, sehingga terdapat sisanya dan itu yang akan ditunjukkan sebagai sisa slot kepada orang tua. Nah, jika slot tersebut tersedia, maka orang tua dapat melakukan pendaftaran. Nah, proses tersebut adalah proses input data pendaftaran siswa baru yang dilakukan oleh orang tua. Nah, setelah melakukan input tersebut, maka data siswa belum diverifikasi. Selanjutnya, data tersebut akan dilakukan proses verifikasi oleh admin. Nah, ketika admin sudah menyetujui, maka orang tua akan melanjutkan ke dalam pembayaran. Nah, pertama-tama orang tua harus memilih terlebih dahulu metode pembayarannya. Setelah memilih metode pembayaran, tentunya akan melanjutkan proses pembayaran dan bukti pembayaran tersebut harus disimpan dan nantinya akan diupload agar dapat diperiksa oleh admin. Nah, ketika admin sudah memeriksa dan ternyata pembayarannya sudah valid, maka siswa tersebut dapat menjadi siswa baru dan data tersebut akan diinputkan ke dalam data source siswa.
Nah, siswa baru tersebut juga dapat dipantau oleh admin tentang data-datanya sehingga admin juga bisa mengeditnya ataupun menghapusnya. Nah, informasi terkait siswa ini dapat diakses oleh admin, sedangkan untuk informasi terkait siswa khusus kepada akun tersendiri orang tua tersebut dapat diakses oleh orang tua tersebut. Lalu diagram rinci yang ketiga ini terkait dengan pembayaran SPP. Perbedaannya dengan pendaftaran ini tentunya kalau pembayaran SPP ini dilakukan per bulan, sedangkan pendaftaran tadi adalah syarat untuk agar siswa tersebut terdaftar ke dalam TK. Nah, proses yang dilakukan yang pertama adalah memilih metode pembayaran. Di sini orang tua akan memilih langsung metode pembayarannya, lalu jika sudah memilih maka melanjutkan proses pembayaran dan mengupload bukti pembayaran. Nah, admin akan mengecek bukti pembayaran tersebut dan mengonfirmasi bukti pembayaran tersebut sehingga pembayaran tersebut bisa dikategorikan sebagai pembayaran yang berhasil dan akhirnya nanti informasi terkait pembayaran tersebut dapat diakses oleh orang tua dan juga admin. Berikutnya diagram rinci yang keempat yaitu terkait dengan perkembangan siswa. Nah, di sini proses yang pertama yaitu input data siswa. Input data siswa di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yang untuk guru, di mana guru akan menginput perkembangan siswa yang nantinya terkait dengan perkembangan siswa selama di sekolah. Sedangkan untuk admin ini lebih kepada data pribadi siswa. Nah, selanjutnya proses yang kedua yaitu adalah edit data siswa. Nah, kalau guru tadi sudah menginputkan perkembangan siswa dan ternyata mungkin ada yang ingin diedit, ada kekurangan mungkin bisa dilakukan pengeditan. Sedangkan admin mungkin jika ada data siswa yang ingin diedit juga bisa dilakukan di dalam proses ini. Setelah itu data juga dapat dihapus. Untuk guru, data perkembangan tadi juga bisa dihapus misalnya jika memang terjadi kesalahan dan perlu dihapus. Sedangkan admin dapat menghapus data siswa jika mungkin siswa tersebut sudah keluar dari TK atau tidak terdaftar lagi sehingga datanya bisa dihapus. Lalu yang terakhir adalah informasi siswa ini terkait dengan data-data yang sebelumnya sudah diproses tentunya akan menjadi informasi tersendiri. Nah, untuk informasi perkembangan siswa dapat diakses oleh guru dan juga orang tua, sedangkan data pribadi dapat diakses oleh orang tua khusus untuk akun tersebut dan admin dapat melihat semua akun siswa. Yang berikutnya yang kelima yaitu tentang pengumuman. Proses yang pertama yaitu input pengumuman. Di sini guru dapat menginput pengumuman. Pengumuman ini bisa apa saja nantinya yang guru ingin sampaikan kepada orang tua. Nah, proses berikutnya yaitu edit pengumuman, di mana data yang sudah diinputkan mungkin bisa diedit oleh guru jika ada kesalahan. Lalu berikutnya ada hapus pengumuman, misalnya data tersebut memang sudah tidak diinginkan atau mungkin kesalahan yang benar-benar tidak diperlukan, mungkin pengumuman tersebut langsung dapat dihapus. Nah, informasi pengumuman tersebut dapat diakses oleh guru dan juga orang tua. Lalu juga ada proses input pengingat pembayaran di mana mungkin orang tua ingin mengingat pembayaran SPP mungkin agar tidak melupakan proses pembayaran sehingga melakukan input pengingat pembayaran. Nah, nantinya informasi tersebut akan disimpan oleh sistem dan memberikan informasi terkait dengan jatuh tempo pembayaran agar orang tua tidak melupakan untuk melakukan pembayaran SPP bulanan. Lalu yang berikutnya adalah informasi tentang laporan. Diagram ini berisi tentang guru, di mana guru ini dapat mencetak perkembangan siswa. Karena tadi guru itu dapat menginput terkait dengan perkembangan siswa, jadi guru juga dapat mencetaknya jika memang diperlukan. Nah, informasi
terkait perkembangan siswa tersebut tentunya menjadi lembar laporan perkembangan siswa yang dapat dicetak oleh guru. Selain itu, untuk perkembangan siswa ini dapat diakses oleh orang tua juga. Nah, yang berikutnya juga ada cetak pembayaran, di mana ini dapat dilakukan oleh admin, juga orang tua, di mana pembayaran ini nantinya akan menjadi lembar laporan pembayaran yang dapat diakses oleh admin untuk semua pembayaran dan juga orang tua untuk akun masing-masing. Diagram yang terakhir terkait dengan diagram rinci data guru, di mana input data guru akan dilakukan oleh admin. Input di sini termasuk data pribadi maupun mendaftarkan akun yang akan nantinya digunakan oleh guru dalam sistem informasi TK ini. Selanjutnya, data tersebut juga dapat diedit oleh admin dan juga dapat dihapus oleh admin, serta informasi terkait guru tersebut dapat diakses oleh admin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait dengan user interface dalam sistem informasi administrasi dan pemantauan siswa TK. Pertama yaitu adalah halaman login. Untuk halaman login ini sendiri, untuk admin, guru maupun orang tua nantinya akan memiliki halaman login yang sama. Untuk user kali ini kita akan membahas terlebih dahulu untuk halaman admin. Nah, halaman login akan terlihat seperti ini, di mana secara standar ada tulisan selamat datang di sistem informasi TK Bunga Ceria yang merupakan nama TK dummy saja. Lalu di sini ada email atau username, di mana user nantinya dapat memasukkan email maupun username. Jadi dapat memilih salah satu agar masuk ke dalam akunnya, lalu memasukkan kata sandi dari akun tersebut. Nah, di sini juga ada lupa kata sandi, di mana mungkin user nantinya melupakan kata sandi, jadi dapat melakukan reset password dengan menekan tombol ini. Dan nantinya akan dikirimkan email untuk dapat melanjutkan ke dalam proses reset password. Lalu untuk orang tua nantinya jika tidak punya akun dapat menekan tombol daftar dan melanjutkan ke dalam proses pendaftaran akun. Nah, untuk admin sendiri nantinya tentunya langsung login saja dengan username admin dan kata sandi untuk akun admin dan langsung menekan tombol masuk. Nah, setelah masuk ke dalam akunnya, maka akan langsung dialihkan ke halaman beranda. Untuk admin sendiri, berdasarkan proses tadi, dari data flow diagram tadi dapat melakukan 6 proses di sini. Yang pertama, verifikasi pendaftaran, pembayaran pendaftaran, lalu ada data siswa, pembayaran SPP, cetak laporan, dan juga data guru. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Mungkin yang pertama adalah verifikasi pendaftaran. Nah, untuk verifikasi pendaftaran di sini akan tampil seperti layar ini, di mana akan terlihat nama orang tua, nama anak, dokumen, dan persetujuan dari pendaftaran dari TK yang bersangkutan. Nah, di sini admin juga dapat melakukan pencarian, di mana mungkin nantinya akan banyak sekali yang melakukan pendaftaran, sehingga jika mungkin ada secara spesifik orang tua ingin agar datanya dicek, jadi admin dapat langsung mencari dengan nama orang tua atau nama anak yang bersangkutan. Nah, di sini juga terdapat dokumen yang dapat dilihat di sini secara garis besarnya. Di dalam dokumen tersebut akan ada data siswa, di mana terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan seterusnya. Lalu ada data ayah yang dapat dilihat di layar. Lalu ada data ibu. Dan juga ada data wali jika mungkin menggantikan orang tua dari anak yang bersangkutan. Nah, juga ada form untuk mengupload dokumen. Di sini dokumennya bisa saja akta kelahiran, lalu KTP orang tua atau wali, lalu kartu keluarga, agar dokumen ini dapat diverifikasi oleh admin. Nah, admin ini akan melihat data-data ini
dan mengonfirmasi bahwa data tersebut dapat diterima dan sesuai dengan syarat yang diberikan oleh TK agar dapat mendaftar ke dalam TK. Nah, jika sudah melihat data, mungkin admin dapat langsung menekan tombol setuju di sini. Nah, ketika sudah menekan tombol setuju, maka tombol tersebut akan berubah menjadi telah disetujui. Nah, jika memang ada kekeliruan dan ternyata harusnya ini tidak disetujui, maka juga dapat menekan tombol batal di sebelahnya. Selanjutnya adalah halaman pembayaran pendaftaran. Untuk pembayaran pendaftaran ini halamannya kurang lebih dengan verifikasi pendaftaran, tetapi di bagian dokumen tadi diubah menjadi bukti pembayaran, di mana admin juga dapat melihat bukti pembayaran di dalamnya. Nah, dalam bukti pembayaran ini nantinya akan ada nama pengirim, lalu tanggal transfer, lalu ada bukti pembayaran di sebelah kanannya ini. Nah, ini mungkin nanti bentuknya dalam foto, di mana mungkin screenshot atau struk pembayaran juga bisa, dan admin dapat menekan gambar tersebut agar dapat terlihat gambarnya secara full nanti di sini, dan mengonfirmasi bahwa pembayaran tersebut benaran sudah dapat dikonfirmasi oleh admin ini. Nah, jika ternyata pembayarannya disetujui, maka admin langsung dapat menekan tombol setujui, namun jika menolak dapat menekan tombol tolak. Nah, jika sudah melakukan persetujuan ternyata mungkin ada kesalahan, admin dapat menekan tombol batal di sebelahnya. Selanjutnya terkait dengan data siswa, di sini kurang lebih juga ada nama siswanya, lalu nama orang tuanya, lalu ada data siswa, dan juga tindakan yang dapat diambil. Nah, untuk data siswa ini, untuk di sini ada perbedaan lihat, ada juga edit. Nah, untuk lihat ini, jika admin memilih untuk melihat data, maka di sini hanya dapat melihat data yang ada di sini, sehingga tidak dapat melakukan pengeditan atau tidak dapat diubah data di dalamnya. Nah, tapi jika admin ingin melakukan perubahan, dapat menekan tombol edit. Nah, perbedaannya di sini nantinya data tersebut akan langsung diubah dan menekan tombol simpan yang ada di kanan atas ini. Nah, lalu data yang ada ini juga dapat dihapus, misalnya juga sudah tidak dibutuhkan lagi, siswanya sudah keluar dan mungkin ingin menghemat memori dalam database, mungkin bisa dihapus. Lalu terkait siswa ini admin juga dapat menambahkan siswa baru. Nah, mungkin ada di luar dari pendaftaran secara online, mungkin admin bisa melakukan penambahan siswa secara manual dan nantinya akan tetap terkoneksi dengan yang melakukan pendaftaran secara online dan langsung dapat menekan tombol tambah siswa di kanan atas ini. Selanjutnya ada halaman pembayaran SPP. Nah, untuk pembayaran SPP ini ada informasi terkait bulan, lalu nama anak, lalu bukti pembayaran dan verifikasi. Untuk bulannya ini ditunjukkan dengan nama bulan dan tahunnya. Misalnya di sini Januari 2025 untuk nama anak Nabila Ayu. Nah, nantinya admin dapat melihat bukti pembayaran. Nah, di dalam bukti pembayaran ini kurang lebih juga seperti pada bukti pembayaran dalam proses pendaftaran tadi, verifikasi pendaftaran, dapat menekan tombol gambar dari bukti pembayaran yang diberikan, lalu nantinya juga ada nama pengirim dan juga tanggal transfernya untuk memudahkan pengecekan di mungkin akun pembayaran yang dikirimkan atau ditransfer oleh pengirim. Nah, jika pembayaran ini sudah dicek dan dapat disetujui, maka dapat menekan tombol setujui, sedangkan jika ditolak dapat menekan tombol tolak di sebelahnya, dan jika memang sudah dilakukan persetujuan, tapi ternyata ada kesalahan, dapat menekan tombol batal di sebelah tombol persetujuan tersebut. Nah, selanjutnya adalah cetak laporan. Untuk admin ini dapat mencetak
laporan terkait seluruh siswa. Nah, laporan ini terbagi menjadi bulan, di mana admin nanti dapat melihat setiap laporan ini terbagi untuk setiap bulan. Nah, di sini dicontohkan datanya mungkin Januari 2025 untuk nama anak yang ada tertera di layar, lalu laporannya. Nah, laporan ini dapat dilihat terlebih dahulu mungkin terkait dengan bukti pembayaran, atau mungkin terkait dengan laporan perkembangan siswa, dan jika ingin melakukan pencetakan langsung dapat menekan tombol cetak laporan. Nah, yang terakhir untuk halaman admin yaitu adalah halaman data guru, di mana dalamnya secara singkat ada nama dan juga akun guru tersebut. Nah, sedangkan untuk secara lengkap data guru tersebut dapat dilihat dengan cara menekan tombol lihat secara lengkap. Nah, di dalamnya akan tertera secara lengkap data guru seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, NIP, email, alamat, dan juga terkait dengan akun guru tersebut, misalnya username dan password. Nah, admin juga dapat mengubah username dan password guru tersebut jika mungkin ada kesalahan dan ada yang perlu diperbaiki, sehingga mungkin gurunya juga perlu mengganti password, ada kesalahan, mungkin admin bisa langsung menggantinya di sini. Nah, untuk lihat tadi hanya dapat melihat, sedangkan untuk edit ini admin dapat mengedit data guru. Nah, jika seperti tadi password ingin diganti atau ada kekeliruan penulisan dalam nama lengkap atau tempat tanggal lahir, bisa langsung diganti di edit data guru, lalu menekan tombol simpan yang ada di kanan atas. Lalu data guru juga dapat dihapus jika mungkin guru tersebut sudah tidak bekerja lagi di TK, sehingga akunnya juga harus mungkin tidak digunakan lagi, jadi dapat dihapus. Nah, untuk menambahkan guru baru mungkin dapat menekan tombol tambah guru dan mengisi biodata guru di form ini dan menekan tombol tambah guru. Selanjutnya adalah halaman user interface untuk akun guru. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk halaman yang pertama yaitu halaman login, ini juga sama seperti halaman admin, di mana guru nantinya akan memasukkan username dan kata sandi dari akun tersebut dan menekan tombol masuk. Nah, ketika sudah masuk ke dalam sistem informasi, maka halaman yang pertama muncul adalah halaman beranda, di mana di sini akan muncul secara singkat jumlah siswa yang diajar oleh guru tersebut, lalu ada perkembangan yang belum diisi, lalu ada tanggal hari ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam halaman perkembangan siswa. Nah, di halaman perkembangan siswa ini, guru nantinya akan dapat mengisi perkembangan siswa itu untuk setiap minggu. Nah, di mana nanti ada minggu ke-1 Mei 2025, minggu ke-2 Mei 2025, dan di sini dicontohkan minggu ke-4 Mei 2025. Nah, informasinya itu ada nomor, nama, kelas, status, dan tindakan yang diambil. Misalnya di sini untuk yang pertama yaitu dengan nama Nabila Ayu ini, dia termasuk di kelas TKA, dan ada data perkembangan siswa untuk minggu ke-4 Mei 2025 yang belum diisi, sehingga guru ini dapat menekan langsung tombol isi perkembangan siswa. Nah, di dalamnya ini dicontohkan ada aktivitas minggu ini. Nah, di sini guru dapat mengisi aktivitas apa saja yang dilakukan siswa ini selama di TK selama minggu ke-4 Mei 2025. Lalu guru tersebut dapat menambahkan catatan mungkin terkait dengan bagaimana kondisinya selama di sekolah, apa yang kurang, apa yang membuat dia senang gitu, dapat dimasukkan di sini. Lalu juga ada terkait dengan kehadiran, di mana guru di sini dapat memasukkan hadir berapa hari dari berapa hari di sekolah. Lalu langsung menekan tombol simpan untuk dapat menyimpan hasil perkembangan siswa untuk minggu yang dipilih. Nah, jika data tadi sudah diisi ternyata ada yang ingin diedit, maka
guru juga dapat mengeditnya dengan menekan tombol edit. Nah, di sini ya juga sama, cuman di sini anggap saja ada data di dalamnya, lalu guru ini ingin mengubahnya dengan sesuatu yang lain gitu. Jadi langsung dapat diubah dan menekan tombol simpan. Nah, jika perkembangan ini mungkin ada kesalahan, dapat juga langsung dihapus dengan menekan tombol hapus. Nah, di sini juga ada fitur pencarian di mana jika untuk nama siswa tertentu ini guru ingin mencarinya, dapat langsung mengetikkan di fitur pencarian ini. Halaman yang berikutnya yaitu adalah halaman pengumuman. Nah, di pengumuman ini terdapat informasi terkait nomor, judul, tanggal, isi, dan tindakan yang diambil. Nah, ini adalah pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh guru, di mana sudah distrukturkan seperti ini, di mana di dalamnya ada judul, lalu nanti ada isinya. Nah, secara lengkapnya, mungkin jika nomor 1 ini, guru sudah memasukkan pengumuman, dan ternyata ada yang ingin diedit, dapat menekan tombol edit. Nah, di dalam pengumuman ini sendiri, jika dibuat nantinya, akan diminta untuk memasukkan judul dari pengumuman yang dimasukkan. Nah, dikirim pada ini juga dapat dimasukkan secara manual atau sudah otomatis dari sistemnya. Nah, di bawahnya nanti baru isi dari pengumuman ini, dan nantinya jika sudah diisi langsung dapat menekan tombol simpan di kanan atas. Nah, untuk menambahkan pengumuman baru dapat menekan tombol di kanan atas ini yang berwarna hijau, yaitu tambah pengumuman. Nah, bedanya di sini, ini nantinya pengumuman kosong, kalau tadi itu pengumuman yang sudah diisi, dan langsung mengisi pengumuman yang memang ingin dibagikan kepada orang tua, dan menekan tombol tambah pengumuman. Nah, maka pengumuman tersebut akan langsung otomatis tertambah di sini, dan orang tua juga nantinya dapat melihat di halamannya sendiri. Nah, halaman yang terakhir untuk guru ini adalah cetak laporan. Nah, cetak laporan di sini terkait dengan perkembangan siswa tadi. Tadi kan guru dapat menambahkan perkembangan siswa. Nah, informasi tersebut dapat dicetak secara offline mungkin dengan menekan tombol cetak di samping ini untuk minggu yang diinginkan. Di sini untuk memilih minggunya dapat dilakukan dengan pemilihan di sini di kiri atas ini. Jadi terbagi jadi minggu ke-1 Mei 2025, minggu ke-2 Mei 2025, atau mungkin secara otomatis ingin memilihnya melalui kalender. Nah, di sebelahnya juga ada fitur cari jika guru ingin mencari siswa tertentu dan ingin mencetak laporan dari siswa tersebut, dapat langsung melakukan pencarian. Baik, user yang terakhir adalah orang tua. Nah, untuk halaman orang tua sendiri yang pertama adalah halaman login ini. Sama seperti admin dan juga admin dan juga guru, orang tua juga memiliki halaman login yang sama. Nah, perbedaannya adalah mungkin orang tua belum memiliki akun dan belum dapat melakukan login, sehingga dapat melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dengan di mana ada sectionnya di sini, belum punya akun dapat melakukan pendaftaran. Nah, dapat orang tua maka akan dapat menekan tombol pendaftaran ini dan diarahkan ke halaman daftar akun. Nah, untuk daftar akun ini sama seperti yang sudah dijelaskan dalam DFD, ada username, email, dan kata sandi. Nah, di sini orang tua dapat memasukkan username jika username-nya mungkin berbeda dengan akun yang sudah ada, lalu emailnya juga belum digunakan di dalam akun manapun, lalu maksudnya akun manapun dalam sistem informasi ini, lalu kata sandinya juga sesuai dengan mungkin berapa minimal huruf, lalu huruf besar, huruf kecilnya, dan simbol-simbol yang dibutuhkan. Nah, jika sudah valid, maka dapat langsung menekan tombol daftar. Nah, setelah menekan tombol daftar, maka akun belum langsung dibuat, melainkan harus dilakukan verifikasi akun, di mana sistem memberitahu bahwa kode verifikasi telah dikirim ke email yang tadi dimasukkan. Silahkan masukkan kode tersebut di bawah ini. Nah, kode verifikasi tersebut harus dimasukkan di sini, dan jika sudah dapat lakukan menekan tombol verifikasi.
Namun jika mungkin belum menerima kode, dapat menekan tombol kirim ulang sehingga mungkin sistem dapat mengirimkan kode verifikasi lagi agar user dapat memverifikasi akunnya. Nah, jika sudah menekan tombol verifikasi, maka halaman akan menampilkan verifikasi berhasil dan akun Anda telah berhasil diverifikasi. Nah, sekarang orang tua dapat melakukan login ke dalam sistem. Nah, maka orang tua sekarang tinggal memasukkan username ataupun email yang tadi didaftarkan dan memasukkan kata sandi dan menekan tombol masuk. Nah, ketika pertama kali orang tua ini masuk dan mendaftarkan akun lalu masuk ke dalam akunnya, maka orang tua ini bukan merupakan akun dari orang tua yang anaknya sudah terdaftar di dalam TK ini. Maka yang muncul hanyalah slot tersisa, lalu sisa waktu pendaftaran ini harusnya, lalu ada tombol daftar sekarang. Nah, ini untuk slot tersisa ini diberikan dengan warna biru, lalu sisa waktu pendaftaran ini diberikan dengan warna merah. Nah, jika slot tersisanya tidak ada lagi dan juga sisa waktu pendaftarannya tidak ada lagi, maka orang tua otomatis tidak dapat melakukan pendaftaran. Nah, untuk contoh ini tentunya slot masih tersisa dan waktu pendaftaran juga masih tersisa sehingga dapat melakukan pendaftaran. Untuk pendaftaran sendiri dapat menekan tombol di sidebar ini ataupun menekan tombol daftar sekarang yang berwarna biru. Nah, jika orang tua sudah menekan tombol pendaftaran, maka akan langsung diarahkan ke halaman formulir pendaftaran siswa baru TK terkait. Nah, di dalamnya orang tua akan diminta untuk mengisi data siswa yang dapat dilihat di layar. Lalu ada data ayah, data ibu, maupun jika data wali yang menggantikan orang tua. Nah, juga diperlukan untuk mengunggah dokumen terkait akta kelahiran, KTP orang tua atau wali, lalu kartu keluarga. Nah, jika data yang diisi sudah benar, dapat menekan tombol daftar. Nah, jika sudah menekan tombol daftar, maka halaman akan berubah menjadi notifikasi seperti pendaftaran telah dikirim. Nah, terima kasih telah mengisi formulir pendaftaran. Saat ini data Anda sedang dalam proses verifikasi oleh admin. Nah, tadi di halaman admin ada verifikasi pendaftaran. Nah, ketika pendaftaran ini dikirim, otomatis akan muncul di halaman verifikasi pendaftaran di halaman admin tersebut. Nah, jika admin sudah menekan tombol setuju, maka otomatis halaman ini juga akan berubah lagi menjadi pembayaran pendaftaran. Nah, juga diberitahukan bahwa data telah diverifikasi, silakan pilih metode pembayaran dan ikuti instruksi. Di mana di sini orang tua dapat memilih metode pembayaran di sini, lalu juga ada total pembayaran yang harus dilakukan, dan di sini ada instruksi pembayaran. Nah, instruksi pembayaran ini belum ada karena belum memilih metode pembayaran. Nah, misalnya orang tua sudah melakukan pemilihan metode pembayaran, otomatis instruksinya akan muncul di kotak instruksi pembayaran ini. Nah, jika sudah melakukan pembayaran, dapat langsung menekan tombol lanjutkan. Nah, bukti pembayaran ini termasuk diminta untuk memasukkan nama pengirim, lalu tanggal transfernya, dan memasukkan bukti pembayarannya di sini, di mana dapat menekan pilih file di sini dan memilih file terkait dengan bukti pembayaran. Nah, jika sudah diisi, maka dapat menekan tombol lanjutkan dan halaman akan berubah menjadi menunggu verifikasi. Maka di sini bukti pembayaran telah berhasil dikirim, maka diminta untuk menunggu paling lama 1 kali 24 jam. Nah, di sini verifikasi ini akan masuk ke admin tadi, halaman admin tadi. Nah, jika admin sudah menyetujuinya, maka otomatis orang tua memiliki anak yang sudah terdaftar menjadi siswa di TK ini. Maka otomatis halaman tersebut akan berubah menjadi halaman untuk orang tua yang anaknya sudah terdaftar. Nah, di sini berandanya akan berubah menjadi seperti ini, di mana ada nama siswa, lalu kelasnya di mana, lalu tahun ajarannya. Nah, lalu juga terdapat halaman pembayaran SPP. Nah, untuk pembayaran SPP ini dibagi per bulan tentunya, lalu ada statusnya, lalu ada dendanya, dan ada tindakan. Nah, di sini contohkan misalnya untuk pembayaran pada Januari 2025, ini dibayar terlambat, di mana ada dendanya 5.000,
Lalu tindakannya di sini tidak ada karena memang sudah dibayar. Lalu untuk Februari telah dibayar, di sini berwarna hijau artinya tidak ada biaya dendanya atau tidak terlambat, dan tindakannya juga kosong karena sudah dibayar. Lalu untuk Maret ini belum dibayar, ditandai dengan warna merah juga. Lalu untuk dendanya ini ada 10.000. Nah, tindakannya dapat melakukan pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini kurang lebih juga sama seperti pada proses pendaftaran, di mana ada memilih metode pembayaran, lalu ada instruksi pembayarannya. Nah, jika sudah memilih metode pembayarannya, instruksi pembayaran otomatis akan muncul, dan juga ada total pembayarannya. Lalu diminta untuk melakukan unggah bukti pembayaran, dan nantinya jika sudah melakukan unggah bukti pembayaran, otomatis statusnya berubah sekarang menjadi menunggu verifikasi. Nah, sekarang tinggal menunggu admin memverifikasi pembayaran yang barusan tadi dilakukan. Nah, sekarang tindakannya juga sudah berubah, tidak dapat dilakukan apa-apa lagi. Nah, untuk halaman selanjutnya yaitu perkembangan anak. Di sini orang tua dapat memilih minggu yang ingin dilihat, sama seperti guru yang tadinya menginputkan data, sekarang orang tua memilih yang ingin dilihatnya data yang mana. Di sini ada minggu ke-1 Mei 2025. Nah, ini yang tadi di halaman guru juga kurang lebih, cuman ini hanya bisa melihat di mana ada aktivitas minggu ini, seperti ini, lalu ada catatan guru, lalu kehadirannya. Nah, selanjutnya adalah halaman pengumuman. Untuk pengumuman ini dapat melihat pengumuman yang tadinya dibuat oleh guru. Nah, di sini ada lingkaran merah, ini artinya adalah pengumuman yang belum dilihat. Nah, jika ditekan, maka akan masuk ke pengumumannya secara lengkap. Nah, jika sudah dibaca, maka halaman tadi berubah, di mana lingkaran merahnya berubah, artinya sudah tidak ada lagi, artinya ini sudah pernah dibaca, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah halaman cetak laporan perkembangan anak. Untuk orang tua ini dapat mencetak laporan perkembangan tadi dengan memilih minggu yang ingin dilakukan pencetakan dan menekan tombol cetak laporan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.